Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Azizah, mahasiswa PPG Pelajar Bandan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember. Saya akan menyampaikan hasil kampanye praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di PPL 1 pada PPG Pelajar Bandan Gelombang 1 dengan dosen pengampu Kamalia Fikri SPD MPD. Kampanye praktik baik yang saya gunakan berjudul penerapan metode scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada pokok bahasan kalor siswa kelas 7E SMPN 3 Jember tahun pelajaran 2023-2024. Praktik baik yang saya lakukan pada pembelajaran di PPL kali ini adalah menggunakan pembelajaran dengan scaffolding. Hal ini dilatar belakangi dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang masih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran scaffolding ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran scaffolding dengan menggunakan ZPD di siswa kelas 7E di SMPN 3 Jember khususnya pada materi kalor. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan zona berpikir siswa yang mana siswa belum mampu memecahkan masalahnya sendiri. Namun, setelah mendapat bantuan baik dari guru maupun teman yang lebih mampu, siswa menjadi mampu memecahkan masalahnya sendiri. Penerapan ZPD dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan di luar kemampuan mereka sendiri dengan bantuan yang sesuai. Penerapan metode scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran IPA dalam pokok bahasan kalor diharapkan dapat mengatasi kesulitan dalam memahami konsep tersebut dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran scaffolding yang pertama adalah menentukan Zone of Proximal Development siswa atau ZPD siswa melalui tes diagnostik maupun observasi dan wawancara kepada wali kelas. Yang kedua adalah mengelompokkan siswa berdasarkan ZPD-nya masing-masing. Setelah hal itu, guru dapat memberikan tugas belajar pada setiap kelompok. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar. Dalam proses pemberian bantuan, guru perlu memperhatikan kelompok mana yang perlu mendapatkan bimbingan lebih atau kelompok mana yang telah dapat melakukannya secara mandiri. Setelah proses pembelajaran, guru bersama murid-murid dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. Mekanisme pembelajaran dengan scaffolding pada pembelajaran IPA kelas 7 khususnya pada pokok bahasan kalor yang dilakukan adalah yang pertama, siswa diminta untuk duduk berjejer ke belakang dengan anggota kelompoknya. Setelah itu, guru memberikan bantuan kepada siswa pertama berupa penjelasan kalor. Kemudian, siswa pertama yang telah diberikan penjelasan oleh guru dapat memberikan bantuan kepada rekannya yang duduk di baris kedua dengan menjelaskan materi kalor. Selanjutnya, siswa kedua yang telah diberikan penjelasan oleh siswa pertama dapat memberikan bantuan kepada rekannya yang duduk di baris ketiga dengan menjelaskan materi yang sama dan seterusnya hingga pada siswa terakhir. Hal ini bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik dalam memberikan bantuan kepada pengajar. Metode scaffolding yang dilakukan dalam pembelajaran IPA pada bab kalor kali ini adalah guru mengelompokkan siswa sesuai ZPD-nya masing-masing. Selanjutnya, guru memberikan tugas kepada setiap kelompok siswa. Kemudian, guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok. Bimbingan yang dilakukan berupa pemberian penjelasan tambahan kepada setiap kelompok yang membutuhkan penjelasan tambahan. Setelah itu, guru juga memberikan motivasi kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing bersama kelompoknya. Kemudian, guru membimbing agar siswa memberikan tutor supaya kepada temannya. Setelah itu, dalam proses pembelajaran ini selesai, guru membimbing proses evaluasi bersama. Setelah melakukan pembelajaran dengan metode scaffolding, hasil pembelajaran yang didapat menjadi lebih baik. Pembelajaran dengan metode ini meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Setiap siswa yang diminta bertanggung jawab untuk menyampaikan materi konsep kalor kepada temannya. Hal ini secara tidak langsung melatih kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil pembelajarannya kepada rekannya dan meningkatkan keaktifan dalam proses belajarnya. Selain meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dengan metode ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan antusiasme siswa dalam proses belajar. Hal yang cukup penting dalam proses pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metode scaffolding ini, didapatkan hasil belajar siswa yang meningkat. Hasil pembelajaran dengan metode scaffolding ini menunjukkan adanya peningkatan yang nyata dalam pemahaman konsep kalor dan penerapan keterampilan ilmiah siswa.
Siswa tidak hanya mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih mandiri, tapi juga menunjukkan rasa percaya diri yang lebih besar terhadap pemahaman mereka terhadap materi. Dengan penerapan metode ini, diharapkan ke depannya siswa mampu memiliki kemampuan untuk melakukan tutor sebaya kepada temannya, sehingga siswa tidak lagi meninggalkan temannya yang kurang memahami materi. Hal ini dapat mengurangi individualitas dalam proses belajar. Selain itu, tutor sebaya juga dapat meningkatkan hasil pembelajaran untuk semua siswa di kelas. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.